Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari Angkatan 25 Kelompok 1 mau mempresentasikan identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak. Subkasus yaitu konflik antar pegawai yang menghambat pelayanan publik. Sebelum melanjutkan presentasi kami, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, yaitu 1. Alamin, 2. Diah Ayu Febri Sekar Dewi, 3. Emi Dwi Haryani, 4. Ikhlas Ulamal, 5. Muhammad Afrizal Bagas Yudhistira. Pendahuluan. Nilai berakhlak merupakan core value ASN yang menjadi pedoman perilaku dalam bekerja. Salah satu nilai penting dalam berakhlak adalah harmonis dan kolaboratif, yaitu kemampuan untuk saling menghargai, bekerja sama, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Namun, dalam lingkungan kerja, sering terjadi konflik antar pegawai akibat perbedaan pendapat, kurangnya komunikasi, maupun pembagian tugas yang tidak seimbang. Jika konflik tidak diselesaikan dengan baik, maka dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Deskripsi kasus. Di sebuah kantor pelayanan administrasi masyarakat, terdapat beberapa pegawai yang bekerja dalam satu tim pelayanan. Dalam beberapa bulan terakhir, sering terjadi perselisihan antar dua pegawai mengenai pembagian pekerjaan. Pegawai A merasa dirinya bekerja lebih banyak dibandingkan pegawai lainnya, sementara pegawai B merasa bahwa pegawai A terlalu sering mengatur pekerjaan dan kurang menghargai pendapat rekan kerja. Konflik semakin membesar karena keduanya jarang berkomunikasi secara baik dan sering menyampaikan keluhan kepada pegawai lain. Akibatnya, suasana kerja sering menjadi tidak nyaman. Pegawai lain ikut merasa tidak nyaman dan kerja sama tim menjadi terganggu. Dampak konflik tersebut mulai dirasakan masyarakat. Pelayanan menjadi lebih lambat, beberapa dokumen terlambat diproses, dan masyarakat harus menunggu lebih lama. Identifikasi nilai berakhlak yang terkait. A. Berorientasi pelayanan. Makna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Permasalahan dalam kasus, pelayanan menjadi lambat, masyarakat menjadi dirugikan, kinerja pelayanan menurun. Seharusnya pegawai tetap profesional dan mengutamakan pelayanan meskipun terdapat masalah internal. Identifikasi nilai berakhlak yang terkait. B. Harmonis. Makna 1. Saling mengerti dan menghargai perbedaan permasalahan dalam kasus. 2. Pegawai tidak saling menghargai. 3. Terjadi komunikasi yang buruk. 4. Timbul suasana yang kerja yang tidak nyaman. Seharusnya pegawai mampu menjaga hubungan baik, menghormati pendapat rekan kerja, dan menyelesaikan masalah secara dewasa. Yang C. Kolaboratif. Makna membangun kerjasama yang sinergis. Permasalahan dalam kasus, tidak ada kerjasama tim, pegawai bekerja sendiri-sendiri, saling menyalahkan saat terjadi kesalahan. Seharusnya setiap pegawai bekerja sama untuk mencapai tujuan pelayanan yang baik. Penyebab terjadinya konflik. A. Kurangnya komunikasi. Pegawai jarang berdiskusi secara langsung hingga terjadi kesalahpahaman. Yang B. Pembagian tugas tidak jelas. Tidak dapat pembagian tugas yang merata sehingga muncul rasa iri dan ketidakadilan. Yang C. Ego dan sikap individualis. Masing-masing pegawai merasa dirinya saling benar dan sulit menerima masukan. D. Kurangnya pengawasan atasan. Atasan kurang cepat merespon konflik sehingga masalah semakin besar. E. Kurangnya pemahaman nilai berakhlak. Pegawai belum menerapkan nilai harmonis dan kolaboratif dalam pekerjaan sehari-hari. Berikut dampak-dampak konfliknya. Dampak bagi pegawai, hubungan kerja menjadi tidak baik, menurunkan semangat kerja, lingkungan kerja menjadi tegang, produktivitas menurun. Dampak bagi instansi. 1. Citra instansi menjadi buruk. 2. Kinerja pelayanan menurun. 3. Target pekerjaan terlambat selesai. Dan yang terakhir, dampak untuk masyarakat. 1. Pelayanan lebih lambat. 2. Masyarakat merasa kecewa. Dan yang terakhir, menurunnya kepercayaan terhadap instansi. Alternatif solusi. Yang A. Meningkatkan komunikasi antar pegawai. Pertama, mengadakan rapat evaluasi rutin, membiasakan diskusi terbuka, dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Tujuannya mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan hubungan kerja. Yang B. Membuat pembagian tugas yang jelas. Pertama, atasan membuat job desk yang terstruktur, pembagian tugas dilakukan secara adil.
Tujuannya menghindari kecemburuan sosial antar pegawai. Yang C, meningkatkan kerjasama tim. Pertama, mengadakan kegiatan tim building dan membiasakan budaya saling membantu. Tujuannya membangun kekompakan dan solidaritas tim. Yang D, pembinaan nilai berakhlak. Pertama, mengadakan pelatihan karakter ASN. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang pentingnya nilai harmonis dan kolaboratif. Tujuannya meningkatkan profesionalisme pegawai. Yang E, peran aktif pemimpin. Yang pertama, pimpinan menjadi mediator konflik. Yang kedua, memberikan teguran dan arahan secara bijak. Tujuannya menyelesaikan konflik secara cepat dan adil. Kemudian, implementasi nilai berakhlak dalam penyelesaian kasus. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Bentuk penerapannya adalah tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, akuntabel. Bentuk penerapannya adalah bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Yang ketiga, ada harmonis. Bentuk penerapannya adalah menghargai pendapat rekan kerja. Yang keempat, ada loyal. Bentuk penerapannya menjaga nama baik instansi. Yang kelima, ada kolaboratif, yaitu bekerja sama menyelesaikan tugas. Kesimpulan, konflik antar pegawai merupakan masalah yang dapat terjadi di lingkungan kerja. Jika tidak diselesaikan dengan baik, konflik dapat mengganggu suasana kerja dan menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penerapan nilai berakhlak, khususnya harmonis, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan, sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, profesional, dan produktif. Dengan komunikasi yang baik, kerjasama tim, serta peran aktif pimpinan, konflik antar pegawai dapat diselesaikan secara efektif. Saran yang pertama, pegawai harus meningkatkan komunikasi dan saling menghargai. Yang kedua, pimpinan perlu lebih aktif memantau kondisi kerja pegawai. Yang ketiga, instansi perlu rutin memberikan pembinaan nilai berakhlak. Yang keempat, budaya kerjasama dan profesionalisme harus terus ditingkatkan. Penutup, melalui penerapan nilai berakhlak, khususnya nilai harmonis dan kolaboratif, konflik antar pegawai dapat diminimalkan, sehingga tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan pelayanan publik yang optimal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.